Jangan lupa subscribe. Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Adri Official. Nah, di video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan kalian. Karena waktu kemarin itu saya sempat buka Q&A di Instagram, dan saya sudah mendapatkan 9 pertanyaan di Instagram yang berhubungan dengan judul Q&A saya. Nah, sebenarnya banyak juga sih yang respon, cuman ya itu tadi, nggak masuk sama judulnya, jadi yang saya ambil hanya 9 saja. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama ini dari @ayusri114. Nah, kalian follow dulu IG-nya ya. Ini kalian follow ya, kalian follow. Nah, pertanyaannya itu, Kak, apa saja sih kegiatan selama karantina selain ngerjain tugas? Kakak bosen nggak sih di rumah mulu? Oke. Kalau kegiatan saya selama karantina itu ya ngerjain tugas sudah pasti lah ya, karena untuk persiapan UTBK. Dan selain itu saya juga bantu orang tua saya bikin kue, karena memang berhubung saya juga dari beberapa tahun lalu sudah kerja sama bantu orang tua lah, pokoknya bikin kue digaji. Nah, selanjutnya selain bantu orang tua, saya juga ibadah juga, makan tidur udah pasti lah ya, main game itu juga sudah pasti, dan juga ngupload video buat konten. Nah, itu adalah kegiatan rutin saya selama karantina. Nggak karantina pun sebenarnya itu juga kegiatan saya sih, kegiatan rutin. Kalau ditanya bosan apa enggaknya, ya sudah pasti bosan lah ya, karena selama liburan ini jarang jumpa sahabat saya. Ya rindu udah pasti lah dibilangnya kan, karena rindu ngumpul-ngumpul gitu. Jadi ya semoga aja lah bisa ketemu lagi, karena sebenarnya sih bisa sih jumpa, cuman nggak ada waktu. Nah, jadi ya itu tadi jawaban dari pertanyaan kamu. Oke, next. Untuk pertanyaan kedua ini dari @sukma__a. Pertanyaannya itu, dari kapan sih buat YouTube? Oh ya, sebelum YouTube follow juga ya IG-nya, ini follow. Pertanyaannya tadi, dari kapan sih buat YouTube? Kalau soal kapannya sih, itu sekitar November 2018. Ya, November 2018. Saya ingat sekali itu. Saya buat channelnya itu ya, masih buat channelnya sama sahabat saya sekitar November 2018. Oke, next. Kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini dari @arios_sinaga12. Follow juga IG-nya ya. Pertanyaannya, dipanggil wak saya. Tua kali lah mungkin. Menurut kalian saya ini tua apa enggak sih? Kalau menurut kalian tua, komen di bawah, dan kalau menurut kalian nggak tua, komen juga di bawah. Pertanyaannya, kalian kan udah tamat nih, jadi tetap melanjut YouTube atau gimana? Oke. Jadi kalau ditanya lanjut apa enggaknya, ya pasti lanjut, karena impian saya belum sampai di sini saja. Saya tuh kepingin bisa menghasilkan uang dari YouTube, karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Selain itu juga saya ingin memenuhi semua kebutuhan saya, baik itu apapun itu ya, makanan atau segala macam, pakaian, sepatu ya. Saya juga pengen beli kereta baru dari hasil YouTube ini, dan juga kalau bisa saya membiayai kuliah saya melalui uang YouTube tanpa harus merepotkan orang tua saya. Nah, saya tetap melanjut YouTube ya, dan saya juga tetap kuliah. Jadi saya kepingin tuh kuliah sambil nge-YouTube, jadi ibarat kuliah sambil kerja gitu. Nah, jadi itu jawaban untuk kamu ya, Rios. Oke, next. Kita beralih ke pertanyaan keempat dari @nazira_mawaddah04_. Nah, pertanyaannya itu,
mulai buat YouTube channel sejak kapan bang? Oh ini pertanyaan sama ini kayak nomor 2 tadi. Dari kapan buat YouTube? Oke, kalau ditanya kapan, ya saya sudah jawab sebelumnya. Kalau buat channelnya ini saya sudah membuat sejak November 2018 dan sampai sekarang itu udah ada setahun lebih. Jadi untuk November tahun ini itu sudah 2 tahun saya buat channel YouTube. Maksudnya channel YouTube. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Next, yang kelima dari @_FSL13. Pertanyaannya itu, awal bangun YouTube-nya kak hingga 1500 subscriber. Oh, dia ini nanya soal perjuangan saya selama YouTube ya. Jadi saya sedikit ngedongeng sini ya. Jadi kalau ditanya awal bangun YouTube, ya itu sekitar November yang lalu ya, sekitar November 2018. Ya disitu saya buat channelnya. Kemudian saya mulai ngupload. Saya kurang ingat ya kapan ngupload. Intinya video pertama itu saya video ngevlog di Hypermart. Cuman sekarang Hypermartnya udah tutup. Jadi kalau kalian tahu, kalau kalian nonton balik, kalian pasti tahu ya di mana Hypermart. Oke. Untuk perjuangannya itu saya juga membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga membutuhkan perjuangan yang sangat berat juga. Karena selain keterbatasan alat, saya juga sering ya ada sempat vakum gitu lah, sempat berhenti ngupload karena beda pemikiran gitu lah ya. Karena teman saya juga, sahabat saya juga kadang nggak ada waktu juga karena sibuk, jadi untuk kumpul berempat itu juga sulit untuk membuat konten bersama, jadi ya sempat vakum. Jadi setelah saya buat video vlog, kami buat konten film pendek. Dan film pendek saya itu judulnya Pembalasan Dendam. Itu saya buat di Rumah Sakit Tua di Batu Lima. Kalau kalian orang Tanjung Balai juga pasti kalian tahu itu di mana. Nah jadi kami mulai merintis lah ya. Mulai merintis dari bawah sampai subscriber kami itu ratusan, sekitar 200-an kalau nggak salah. Nah di subscriber yang 200-an itu kami berhenti upload video. Bukan berhenti sih, terhenti gitu karena bingung. Habis itu pun waktu untuk kumpul-kumpul juga kadang saya bisa, mereka nggak bisa. Kadang ada yang kami bertiga bisa, satu nggak bisa. Jadi selalu aja ada kendala. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan channel ini sendirian karena saya tidak ingin berhenti di sini saja. Saya ingin sekali bisa menghasilkan uang dari YouTube ini. Nah saya mulai merintis terus sendiri, belajar ngedit. Dan saya juga sempat ikut subs di grup WA. Saya masuk grup WA subs itu sekitar banyak juga ya. Saya nggak ingat berapa banyak. Pokoknya dari subs itu saya mendapatkan 400 lebih subscriber. Dari awalnya 200 lebih mencapai 600 lebih subscriber. Dan itu ya saya rasa nggak ada gunanya. Dan setelah itu saya memutuskan untuk berhenti melakukan subs karena rasa saya ya seperti tadi nggak ada gunanya. Saya tidak ingin mendapatkan subscriber karena kerjasama. Saya ingin mendapatkan subscriber itu karena memang niat dari hati kalian sendiri menekan tombol subscribe. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dan mulai mencari subscriber secara alami. Nah jadi setelah itu saya merintis dan alhamdulillah sekitar bulan lalu, 1 bulan lalu maksudnya, saya mendapatkan subscriber sekitar 950 subscriber sudah di situ. Dan setelah itu saya kepikiran untuk ngupload sebuah video viral yang saya anggap itu pasti sangat meledak gitu pas ngupload. Dan sesuai dugaan saya, video itu benar-benaran meledak dan dalam 2 hari itu bisa menghasilkan 40.000 lebih viewers. Dan karena video itu juga channel saya sempat melakukan monetisasi atau peninjauan gitu ya, peninjauan dari pihak YouTube. Cuman besoknya hari ketiga video itu saya upload, saya coba searching di pencarian YouTube tapi nggak ada, hilang gitu, dihilangkan sama YouTube. Saya juga nggak tahu kenapa. Cuman waktu hari itu saya tengok di komentar ada yang ngomong soal konten kekerasan. Jadi saya mikir, oh ini nggak masalah sih, lagi masih biasa ya. Saya nggak hiraukan itu dan tanpa saya sadari video itu dihapus oleh YouTube karena mengandung konten kekerasan. Jadi ya
Kalau ditanya sedih, ya sudah pasti sedih ya. Karena dari video ini saya sudah bisa melakukan peninjauan. Tapi karena dihapus sama YouTube, jadi ya harus ngulang lagi. Bukan ngulang sih, jam tayangan yang saya dapat dari video itu kehapus semuanya. Jadi ya awalnya 4000 jam tayang, jadi tinggal 2000 ya, setengahnya. Jadi itu dia. Tapi karena video itu saya juga mendapatkan subscriber yang banyak, dari 950 sampai mendapatkan 1200 lebih subscriber. Nah, setelah video itu dihapus, saya upload lagi dan saya jaga-jaga dari konten kekerasan. Jadi tidak ada. Alhamdulillah video itu juga booming, tapi tidak sedrastis yang video pertama. Ya alhamdulillah lah ya, sudah hampir 100.000 viewers. Dan semoga channel saya bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan uang. Amin. Doain terus ya. Nah, jadi video itu juga sudah memberikan saya subscriber yang banyak. Kemudian saya ngupload lagi, ngupload, dan alhamdulillah subscriber saya sudah mencapai 1.700 lebih. Hampir 2.000 ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Tolong bantu terus ya channel ini untuk terus berkembang dan maju agar saya semakin semangat buat video buat kalian semua. Nah, oke, next. Kita beralih ke pertanyaan yang ke-6. Itu dari @m.a_harits. Pertanyaannya itu, awal mula nge-YouTube menggunakan peralatan apa? Mulai dari kamera, laptop, dan alat ngedit. Follow juga akun Harit 175 di YouTube. Oke, nanti saya follow ya. Saya akan jawab dulu pertanyaan kamu. Oke, Harit. Jadi di sini saya hanya menggunakan alat handphone doang, ya, cuma handphone. Dari awal saya buat channel sampai sekarang saya hanya menggunakan handphone saja. Jadi dulu sih saya menggunakan handphone merek LG Xcam. Cuman karena penyimpanannya terlalu sedikit, saya ganti HP jadi Realme 3. Ya, saya pakai HP sekarang itu Realme 3 karena harganya yang murah dan tawaran penyimpanannya juga sangat besar. Jadi saya membutuhkan HP yang penyimpanannya besar untuk bisa menyimpan video uploadan saya. Oke, jadi soal alat edit yang saya gunakan itu, aplikasi editing yang saya gunakan, saya hanya menggunakan 2 aplikasi, yaitu KineMaster dan PixArt pastinya. Untuk KineMaster itu saya menggunakan untuk mengedit video. Kalau PixArt saya menggunakan untuk membuat thumbnailnya saja. Oke, jadi itu dia tadi ya jawaban untuk kamu. Oke, next kita beralih ke pertanyaan yang ke-7. Ini dari Enzira Mawaddah 04_. Ini yang tadi lagi nih ya, 2 kali ya kan, lagi terus dinanya. Oke, pertanyaannya itu umur berapa bang? Oh, dia nanya umur. Kalau umur sih saya masih muda, saya masih 18 tahun. Alhamdulillah kemarin itu barusan saja saya ulang tahun, tanggal 20 April 2021. Saya lahir 21 April tengah malam. Maksudnya ya kalau di akte sih 20, hasilnya ya 21 April. Nah, jadi kalau soal umur ya umur saya 18 tahun. Masih muda. Ya, kalau kalian rasa saya masih muda atau tua, komen aja di bawah, komen di bawah. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Next, pertanyaan yang ke-8. Dari @aulia691_. Oke, follow juga ya akun-akun. Pertanyaannya itu, rencananya YouTube ini mau buat konten apa aja? Kalau soal konten, sudah pasti saya buat konten tutorial. Karena dari awal saya mulai fokus sendirian di YouTube ini, saya memang berniat buat konten tutorial. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir ini dari @ara.d. Oh, ini adik kelas saya nih di Semanggi. Pertanyaannya itu, udah lolos masuk kuliah impian abang enggak? Oh, kalau soal ini ya gini adek, saya masih belum bisa lulus karena kuliah impian saya itu di Polmed. Soal senam PTN saya lulus senam PTN. Saya masuk nama saya di daftar senam PTN di sekolah. Nama saya itu peringkat berapa ya? Untuk jalur IPA saya peringkat 17 atau 20-an gitu. Intinya antara kalau nggak belasan 20-an, dan 20-an itu nggak sampai 23, 20 nggak sampai, sekitar segitu lah ya.
untuk jalur IPA saja. Itu sekitar kami IPA itu ada berapa puluh orang itu, saya juga lupa. Nah, jadi senam PTN nama saya terdaftar, cuman masalahnya waktu saya memutuskan untuk memilih, jadi kata guru saya itu tidak boleh harus memilih dua. Boleh sih, cuman kalau lulus dua-dua harus memilih salah satu. Dan yang tidak terpilih itu saya harus membayar uang kuliahnya. Kan untuk keluarga saya kan ya ada keterbatasan uang, jadi saya tidak ingin menyusahkan orang tua. Ya kalau bisa pilih salah satu aja, yang lain ya mau nggak mau dibuang saja. Jadi saya pilih Polmed. Saya sudah bertekad memang pilih Polmed. Saya tinggalkan senam PTN saya dan juga SPAN PTKIN. Jadi saya fokus di Polmed dan saya lulus di sekolah. Nama saya peringkat 2 dari 5 orang yang dikirim nanti ke Polmed, dan kami 5-5-nya nggak ada yang lulus. Ya kalau ditanya sedih, sudah pasti sedih. Tapi saya yakin rezeki saya memang nggak di situ. Saya yakin kalau Allah mempersiapkan yang lebih baik dari itu. Jadi saya sekarang fokus untuk UTBK, dan doain saya ya, semoga saya bisa lulus SBMPTN dan masuk di universitas yang saya inginkan. Oke, nah sudah habis. Jadi itu tadi pertanyaan yang terakhir. Semoga kalian terhibur dengan semua jawaban-jawaban yang sudah saya berikan. Jadi untuk Q&A selanjutnya saya akan kabari di official akun saya, official akun Instagram saya. Kalian bisa follow di bawah ini @dk.rzkyy. Kalian bisa follow itu, dan linknya ada juga di deskripsi video. Nanti saya akan buat story kapan saya ngupload, kapan saya akan buat Q&A lagi yang kedua kali. Ya mungkin saja nanti pas 2000 subscriber ya. Oke, jadi sekian dulu Q&A dari saya. Semoga kalian terhibur, dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah bertanya. Semoga kalian senang. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel YouTube saya di bawah ini. Klik notifikasi loncengnya agar kalian bisa berlangganan terus dengan channel saya. Jadi kapan saya ngupload video terbaru, YouTube akan memberikan notifikasi ke channel kalian, ke YouTube kalian. Nah, jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga kalian terhibur. Saya Diko Rizky. Sampai jumpa. Bye bye.